Shalom jemaat Tuhan, pada hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia merayakan dan memperingati akan hari kenaikan Yesus ke surga. Ini tema khotbah pada saat ini adalah kenaikannya menerobos keterbatasan manusia. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tuturkan sikap hambamu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenaikannya menerobos keterbatasan manusia. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-9. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terus sekalian, manusia yang lemah selalu terikat dengan berbagai macam keterbatasan. Baik keterbatasan berkaitan dengan stamina kita penuh dengan keterbatasan, inteligensia, kecerdasan, paradigma, pola kita berpikir dari sudut pandang apa, kapabilitas kita, kemampuan kita, kesanggupan kita, dan lain-lain. Kita adalah manusia yang lemah yang selalu terikat dengan berbagai keterbatasan. Bersyukur untuk berbagai keterbatasan, sehingga kita tidak boleh sombong. Kita sadar kita ini orang yang penuh dengan keterbatasan, sehingga kita nggak perlu dan nggak boleh sombong. Dan jangan bersandar sepenuhnya kepada diri sendiri, tapi bersandar kepada Tuhan saja. Ini penting sekali. Ya, walaupun kita sukses dalam bidang tertentu, tapi jangan pernah bersandar pada diri sendiri, tapi bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Puji Tuhan. Kenaikan Yesus menerobos beberapa keterbatasan yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan. Keterbatasan macam apa yang bisa menghalangi pekerjaan Tuhan? Mari kita mempelajari pada saat ini. Kenaikan Yesus menerobos keterbatasan orientasi waktu. Lihat dalam ayat 6 Kisah Rasul 1. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan murid-murid Yesus menjelang Yesus kembali ke surga. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan para murid itu berorientasi pada masa lalu. Orientasi pada masa lalu itu pada mereka ingat akan masa waktu Raja Daud memerintah, Raja Salomo memerintah. Waktu itu kerajaan Israel menjadi kerajaan yang terkenal di dunia, yang dikenal waktu itu. Ya, sehingga murid-muridnya itu orientasi berpikir mereka dibatasi oleh masa lalu. Ada juga sebagian orang yang selalu mengenang dan bangga akan masa lalunya. Ya, orang yang bangga dengan masa lalunya itu prinsip hidupnya adalah D3S3. Dari dulu selalu sama saja. Yang selalu dibanggakan adalah masa lalunya. Padahal ilmu ini terus-menerus berkembang. Terus-menerus bertambah. Orang harus terus-menerus belajar. Kalau enggak dia ketinggalan zaman. Ya. Masa lalu adalah sejarah. Memang kita membutuhkan sejarah. Memang setiap orang membutuhkan sejarah. Sebab lewat sejarah seseorang mengenal identitas dirinya dan mengenal hikmah hidup melalui berbagai macam kegagalan dan kesuksesan hidupnya yang terjadi masa lalu. Kita perlu belajar akan hikmah hidup. Itulah salah satu penggunaan manfaat daripada masa lalu atau sejarah. Kita lihat teladan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13. Apa itu? Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan.
Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Waktu lalu yang dia pernah bangga-banggakan. Ya, kita lihat dalam Filipi 3 itu. Ada beberapa hal yang waktu lalu dia pernah bangga-banggakan. Tapi waktu Rasul Paulus ketemu dengan Yesus, maka semua yang dia banggakan itu semua dianggap sampah. Dalam bahasa aslinya mempunyai arti kotoran manusia loh, tahi. Ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Pada Rasul Paulus diberikan visi yang dari Tuhan. Kepada semua umat Tuhan, setiap kita diberikan visi. Sehingga kita perlu memahami dan mengenali visi apa yang unik yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita. Puji Tuhan. Kalau dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku, itu tidak berarti bahwa Rasul Paulus mengalami amnesia. Tidak sama sekali. Paulus tidak mengalami amnesia. Namun semua kesuksesan Paulus pada masa lalu itu dianggapnya sebagai sampah. Filipi 3 ayat 7-8. Yang tadi saya sudah katakan disebut sebagai kotoran manusia saja. Orang yang berjiwa muda ya. Orang yang berjiwa muda tidak mesti atau tidak identik dengan usia yang masih muda. Tapi ada orang yang sudah lanjut usianya tapi jiwanya masih muda. Orang yang berjiwa muda selalu berkata, nanti saya akan lakukan ini dan itu. Nanti. Jadi hidupnya itu selalu punya rencana, punya target, nanti. Ya, dia melakukan apa yang bisa dilakukan pada sekarang ini, tapi dia punya rencana, punya target. Nanti saya akan lakukan ini dan itu. Orang yang bersikap demikian tuh hidupnya menjadi dinamis karena punya rencana ke depan yang lebih baik daripada sekarang ini. Puji Tuhan. Biar kita sebagai umat Tuhan mempunyai rencana agar kita menjadi orang yang lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih baik untuk memperluas kerajaan Allah. Puji Tuhan. Ya, orang yang berjiwa tua tidak sama dengan orang itu usianya tua. Ada orang yang usianya sudah tua, tapi jiwanya muda. Tapi orang yang berjiwa tua berkata, dahulu aku pernah lakukan ini dan itu. Ya, yang orientasi selalu waktunya dahulu aku pernah lakukan ini dan itu. Tapi anak-anak sekarang bertanya, iya Pak, iya Ma, itu dahulu. Tapi sekarang apa yang Papa Mama lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hanya dahulu, jangan orientasi masa lalu saja. Bagi yang sudah senior tapi berjiwa muda, usianya senior tapi jiwanya muda, ya, orang itu akan berkata, apa yang bisa dilakukan sekarang ini dan apa rencana ke depan. Ini penting sekali. Yang bisa kulakukan sekarang ini apa? Dan apa rencanaku ke depan? Kalau kehendak Tuhan, kalau Tuhan pimpin, biarlah itu terjadi sesuai dengan rencanaku. Plus tentunya rencana Tuhan yang lebih mulia dan lebih hebat daripada rencana kita. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, kenaikan Yesus menerobos keterbatasan suku dan geografis. Keterbatasan suku dan geografis. Ya. Ruang lingkup negeri perjanjian hanya luasnya 192 kilo kali 64 kilo. 192 kilo kira-kira dari Semarang kemana ya? Saya lihat dari peta, dari Semarang ke Cirebon saja itu sudah 227 kilo. Padahal dari ujung selatan sampai ujung timur tanah Kanaan itu cuma 192 kilo. Berarti lebih kecil dari Semarang ke Cirebon. Lebih pendek ya. Dan kali 64 kilo. Jadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan waktu itu pikiran mereka begitu terbatas, hanya sebatas ruang lingkup negeri perjanjian yaitu Kanaan itu. Tapi Tuhan memperluas cakrawala berpikir mereka, jangan hanya di Kanaan, tapi sedunia ini. Ya. Kenaikan Yesus menerobos keterbatasan suku dan geografis.
Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan hanya untuk satu bangsa. Beliau menjadi juru selamat bukan hanya bagi satu bangsa, tapi bagi seluruh bangsa yang mau bertobat dan mau percaya pada Tuhan Yesus sebagai selamat. Sehingga umatnya ditugaskan untuk memberitakan firman, menyampaikan Injil Tuhan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan pakai internet sekarang ini luar biasa. Sebab internet bisa menerobos keterbatasan fisik dan tempat. Fisik dan tempat diterobos oleh internet. Asal ada signalnya. Ya. Oleh karena itu PI via internet bisa menerobos keterbatasan tempat. Di mana di situ ada signalnya, PI disampaikan lewat signal internet itu. Wah, PI bisa menerobos keterbatasan tempat. Luar biasa. Kita pakai, umat Tuhan pakai fasilitas ini untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan berita bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat bagi dunia yang berdosa ini. Puji Tuhan. Nah, kenaikannya yang ketiga, kenaikannya menerobos keterbatasan fisik. Kerajaan Daud dan Salomo secara fisik pernah menjadi besar, pernah dihormati oleh beberapa negara di sekitarnya. Tapi itu hanya kenangan sekarang ini. Ya. Tuhan Yesus pernah berkata waktu pelayanan di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu kata Yesus. Kerajaanku, kerajaan Allah itu bukan dari dunia ini. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaan Allah yang didirikan oleh Yesus dimulai dengan hal-hal rohani. Hal-hal rohani itu adalah pemerintahan Allah dalam hati setiap umatnya yang percaya pada Yesus. Kerajaan Allah itu dimulai dengan hal-hal rohani. Itu dalam hati. Di dalam hati setiap orang percaya Yesus ada pemerintahan Allah. Allah berkuasa atas kehidupannya. Dan sehingga memuliakan Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus berkata apa? Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita baca sama-sama ya. Satu, ini dalam terjemahan sehari-hari. 1, 2, 3. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Karena sifatnya yang rohani, maka kerajaan Allah tidak terbatas pada teritorial atau bangsa tertentu. Keliru kalau kita membatasi kerajaan Allah hanya pada satu bangsa atau satu teritorial tertentu. Kerajaan Allah itu skopnya seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Pokoknya siapa saja di bangsa, di mana saja, asal mengaku Yesus sebagai juru selamat, disitulah kerajaan Allah terjadi pada daerah itu. Ya, jadi karena sifat yang rohani, maka kerajaan Allah itu tidak terbatas pada teritorial atau bangsa tertentu. Ya, kita melihat ini gambar ya, Yesus sedang menggendong seorang anak. Tapi anaknya itu dari berbagai macam suku bangsa itu. Ada yang pakaiannya dari Chinese, ada yang pakaian dari India, ada yang pakaiannya dari negara-negara barat, ya, macam-macam, ya, itu sebagai perwakilan saja. Ya. Allah itu dapat memerintah atas hidup berbagai orang dari berbagai suku, dari berbagai bahasa, asal orang itu mau taat pada kehendak Tuhan. Orang dari suku yang berkulit hitam, asal mau taat pada kehendak Tuhan, maka kerajaan Allah berlaku dalam kehidupan dan dalam keluarganya dan dalam lingkungannya. Ya, orang dari dari bangsa India mengakui Yesus adalah juru selamat, maka kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah berlaku di India juga. Puji Tuhan. Kerajaan Allah, kalau ada orang yang tinggal Timur Tengah mengaku bahwa Yesus itu juru selamat, bukan yang lainnya, bukan syariah agama tertentu, tapi hanya melalui Yesus, Isa Al-Masih putra Maryam yang bisa menyelamatkan dan mengampuni dosa. Kerajaan Allah terjadi di daerah itu, di daerah di mana mereka tinggal. Puji Tuhan. Ya, yang keempat, kenaikannya
menerobos sikap hidup yang terpaku pada masalah sendiri. Ada sebagian orang sikap hidupnya terpaku dengan masalahnya sendiri. Wah, aku saja, keluargaku juga ada masalah kok. Udah, aku nggak ada sempat untuk melayani orang lain. Aku nggak sempat untuk bersaksi bagi orang lain. Aku hanya fokus pada keluargaku sendiri. Nah, saudara, kenaikan Yesus menerobos sikap hidup yang terpaku pada masalah sendiri. Kita nggak boleh mengabaikan keluarga kita, tapi juga jangan kita terlalu fokus pada keluarga kita sehingga kita mengabaikan misi Tuhan melalui kita untuk dunia ini. Ini penting sekali. Ya, ini pertanyaan murid-murid Yesus sebelum beliau naik ke surga. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Bagi Israel. Waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh orang Romawi. Jadi maksudnya, maukah engkau pada masa ini membebaskan kami dari penjajahan Romawi? Kisah Rasul 1 ayat 6. Seolah-olah mereka berkata, Tuhan bebaskan kami dahulu dari penjajahan orang Romawi. Yesus menjawab, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah saksi mereka menjadi saksiku. Jadilah kalian menjadi saksi-saksiku juga. Ya. Jadi Tuhan tuh menarik. Memang setiap orang pasti ada masalah. Tapi Tuhan berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadilah kalian menjadi saksi-saksiku. Ya. Jangan tunggu sampai semua masalah selesai baru menjadi saksi Tuhan. Kapan masalah kita selesai? Kapan orang itu hidup tanpa masalah? Saya pikir sampai kita dipanggil Tuhan sampai mati, masalah tetap ada. Jadi kalau kita berkata nanti ya kalau usahaku sudah lancar, hidupku sudah lancar, baru aku mau melayani Tuhan, baru aku mau bersaksi bagi Tuhan. Oh, terlambat. Sebab selama kita masih punya nafas di hidung kita, pasti ada masalah, pergumulan macam-macam. Ya, jadi jangan tunggu sampai semua masalah selesai baru mau menjadi saksi Tuhan. Ya. Kalau seseorang dibebaskan dari dosa, ia akan dibebaskan dari sifat-sifat dosa. Ini penting sekali. Kalau seorang dibebaskan dari dosa, ia akan dibebaskan dari sifat-sifat dosa. Apa itu sifat-sifat dosa? Misal keserakahan, keegoisan, kesombongan, menghina orang lain, atau mau menang sendiri, dan lain-lain. Kalau orang dibebaskan dari dosa, maka Roh Kudus akan menolong orang itu agar terbebas dari sifat-sifat dosa seperti itu, yang bisa merugikan orang lain juga. Ya, yang kelima, kenaikannya menerobos kelemahan manusia. Menerobos kelemahan manusia. Bisakah Petrus sang penakut itu, atau yang mudi itu, yang hanya mut-mutan itu, bisa berkhotbah dan membawa 3.000 jiwa bertobat? Ini kan nggak mungkin toh. Tapi kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Ketika Petrus diurapi Roh Kudus pada hari Pentakosta pertama waktu itu ya. Maka Petrus yang tadinya penakut jadi berani mengabarkan Injil kepada ribuan orang di Yerusalem waktu itu. Dia nggak mudi lagi, tapi Roh Kudus mengurapi dia. Sehingga ketika dia tantang, 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Puji Tuhan. Jadi kenaikan Yesus menerobos kelemahan manusia. Kisah Rasul 17 ayat 6 dikatakan dampak besar pelayanan Paulus dan Silas. Dikatakan apa? Ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan to upside down seluruh dunia telah juga datang kemari. Jadi pelayanan Paulus dan Silas waktu itu dianggap oleh orang-orang yang belum percaya sebagai orang yang mengacaukan dunia yang dikenal oleh mereka. Disebutnya dalam bahasa Inggris itu upside down. Jadi membuat semacam kekacauan yang luar biasa. Ya, menjungkir balikan gitu. Jadi bagi orang dunia, pelayanan Paulus dan Silas sebagai pelayanan yang bikin kacau saja. Upside down. Ya, padahal Paulus datang diutus untuk mempertobatkan orang dari dosa mereka dan membawa mereka pada Yesus dan mentuhankan Kristus dalam hidup mereka. Bukan itu upside down.
Ya, mengapa demikian? Mengapa Paulus dan Silas bisa melakukan demikian? Karena ada kuasa dari Roh Kudus. Ada kuasa dari Roh Kudus. Lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa, dalam bahasa aslinya dunamis. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Kuasa dunamis. Ya. Jangan lupa saudara, dari kata dunamis muncullah kata dynamite. Dynamite. Apa itu dynamite? Suatu bahan peledak. Ya, seperti ini, bahan peledak. Ya, bahan peledak bisa menghancurkan bukit batu demi pertambangan. Sebagian orang terpaksa menghancurkan bukit batu. Dengan apa? Dengan dinamit. Jadi kekuatan luar biasa itu. Injil Tuhan kalau dikabarkan dengan sungguh-sungguh, itu kekuatan seperti dinamit yang bisa menghancurkan hati orang yang keras. Ya, yang bisa menghancurkan segala kesepakatan dari kuasa gelap dan dari dosa, dari orang berdosa. Ya, dan menghancurkan segala orang hati yang keras sehingga mereka bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Seperti yang dialami oleh Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Puji Tuhan. Ya, kenaikannya menerobos rasa takut yang keliru. Manusia butuh rasa takut. Tapi kalau ada sebagian orang yang mempunyai rasa takut yang keliru. Nggak perlu takut, dia tetap takut. Itu kan keliru. Ya. Dan sekarang Kisah Rasul 4, ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ini ketika orang-orang mahkamah agama Yahudi itu mengancam murid-murid Tuhan, ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Lihat ya. Para rasul dan murid Tuhan tidak minta agar Tuhan menyingkirkan halangan itu, agar Tuhan menyingkirkan aniaya itu. Tapi agar Tuhan memberikan mereka keberanian untuk memberitakan firman. Walaupun tantangan banyak. Tapi minta Roh Kudus memberikan keberanian. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Ya, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Walaupun tantangan sedang menghadang mereka, tapi mereka diberikan keberanian oleh Roh Kudus. Luar biasa, puji Tuhan. Ya. Kenaikan Yesus menerobos rasa takut yang keliru. Ya. Ya, seharusnya dalam kehidupan sehari-hari manusia berani berkata benar. Kalau berkata benar jangan takut, berani. Dan harusnya manusia takut berkata salah, takut berkata bohong. Itu seharusnya demikian. Ya. Nah, jangan lupa dari kata saksi yang bahasa Yunani adalah martus itu, muncullah kata martir. Dari kata martus muncullah kata martir. Setiap orang yang ingin menjadi saksi Kristus yang efektif harus bersiap diri jadi martir Tuhan. Ini penting sekali. Ya, mari kita baca huruf yang coklat ini. Setiap orang yang ingin menjadi saksi Kristus yang efektif harus bersiap sedia jadi martir. Sebab kata martus itu, dari kata martus muncullah kata martir. Martus itu saksi. Orang yang mau bersaksi demi kebenaran di tengah-tengah dunia yang menentang kebenaran, ya harus siap dibenci oleh lingkungannya, bahkan harus siap juga dianiaya, bahkan mati martir. Itu merupakan tantangan yang Tuhan izinkan dialami oleh umat Tuhan. Tapi jangan khawatir, Roh Kudus menguatkan, meneguhkan. Ya, puji Tuhan. Wahyu 1 ayat 5a dikatakan apa? Kata Yesus ya, dari Yesus Kristus, saksi martus yang setia, yang pernah dianiaya, yang pernah mati disalib demi menebus umat yang berdosa. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ini Yesus adalah martus itu
yang luar biasa. Saksi Tuhan, saksi Bapa yang luar biasa. Oke, yang ketujuh. Kenaikannya menerobos konsep yang salah dalam penginjilan. Lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Konsep yang salah dalam penginjilan apa itu ya? Ya ini. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada sebagian orang waktu itu murid Tuhan mempunyai salah konsep tentang perintah penginjilan ini. Mereka pikir Yerusalem diinjili dulu semuanya, baru kemudian seluruh Yudea, lalu kemudian Samaria, dan terakhir sampai di ujung bumi. Mereka punya berpikir demikian. Tapi sebenarnya perpikiran itu keliru. Ya, ada sebagian umat Tuhan juga berpikir demikian. Ya, kamu nggak usah pikir jadi saksi orang lain dulu dah. Nggak usah pergi ke luar negeri atau keluar kota untuk menjadi saksi Tuhan. Kamu bersaksi di keluargamu, bagi tetanggamu. Itu dulu, kalau semua udah disaksikan Injil Tuhan, baru kamu pergi. Saya pikir ini cara berpikir yang keliru. Ya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya bandingkan kalau kamu makan nasi dan sayur dan apa lagi? Tidak berarti kamu harus makan nasi dulu, udah selesai nasinya baru sayur, lalu kemudian daging. Tidak demikian kan? Tapi nasi dan sayur dan lauk yang lainnya. Ya bersama-sama, makannya bersama-sama. Ya. Demikian juga dengan menjadi saksi Tuhan. Kamu bisa menjadi saksi Tuhan di lingkungan keluargamu, bagi lingkungan sekitarmu, tetanggamu, dan bagi orang sekotamu, dan bagi orang di negerimu, dan bagi orang di luar negeri. Ini penting sekali. Ya. Jadi maksudnya dilakukan serempak. Ya. Ya. Koreksi Tuhan terhadap umat Tuhan yang hanya mau kumpul-kumpul di Yerusalem. Apa itu? Mereka hanya mau kumpul-kumpul di Yerusalem. Sudah ribuan orang percaya Tuhan Yesus. Mereka nggak mau pikirkan di luar. Mereka pikir senang kumpul-kumpul di Yerusalem saja. Kisah Rasul 8 ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka pikir udah enak kumpul-kumpul ribuan orang sudah percaya Yesus. Udah, mereka nggak pikir untuk berPI ke tempat lain. Dan Tuhan izinkan aniaya terjadi. Jangan lupa saudara, penganiayaan adalah salah satu cara Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada dunia ini. Sebab kalau nggak dianiaya, umat Tuhan nggak pikir untuk pergi memberitakan Injil. Mereka sedangnya kumpul-kumpul saja. Ya, dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Aniaya menceraikan mereka, tetapi sambil berPI. Lihat Kisah Rasul 8:4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, misi Paulus adalah apa? Roma 15 ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Ini surat Paulus kepada Roma, jemaat di Roma. Ya, kita lihat sedikit peta ya. Nah ini, ya, Roma itu Italia Rome. Tuhan pernah pakai rasul hambanya untuk mengirimkan suratnya ke jemaat Roma. Ya. Tapi ternyata Paulus punya rencana untuk pergi ke Spain, ke Spanyol. Lihat tanda panah merah. Nah, menurut pemahaman orang waktu itu, Spanyol itu adalah ujung bumi. Dia orang waktu itu mempunyai pemahaman bumi ini bukan bulat, tapi bumi ini ada ujungnya seperti piring ada ujungnya gitu. Dan ujung bumi bagi mereka adalah Spanyol, karena di depannya itu sudah lautan, itu merupakan ujung bumi, ya. Sehingga Rasul Paulus itu waktu itu yang hidup pada zaman itu dia punya pemahaman, aku harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, yaitu Spanyol itu rencana Paulus, ya.
Pandangan orang waktu itu adalah Spanyol dianggap sebagai ujung dunia. Dalam paradigma bumi ini bulat seperti sekarang ini, maka setiap tempat di mana kita berada bisa menjadi ujung bumi. Saya berada di Semarang, bisa saja disebut sebagai ujung bumi karena bumi ini bulat. Ya, maka setiap tempat bisa menjadi ujung bumi. Ya. Maksudnya, jadilah saksi Tuhan dimanapun Anda ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan menempatkan Anda di Semarang, jadi saksi Tuhan di Semarang. Tuhan menempatkan Anda di Jakarta, jadi saksi Tuhan di Jakarta. Tuhan menempatkan Anda di negara lain, jadilah saksi Tuhan di negara itu. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah khotbah ini menjadi berkat bagi saudara pada hari di mana kita mengingat akan hari kenaikan Yesus ke surga. Kita ingat akan perintah Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, bagi orang-orang lain di sekitar kita dan bagi orang-orang lain yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Puji Tuhan.